Shalom, saudara-saudariku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di video ini, Anda bersama Rematos Onoma Channel. Dalam video ini juga, saya akan membahas perihal doktrin Tritunggal yang telah diwariskan oleh Bapak-Bapak Gereja dari abad ketiga kepada kita umat Kristiani. Doktrin Tritunggal sebenarnya hanyalah hasil tafsiran dari seorang lawyer bernama Tertullianus, yang seterusnya telah diwariskan atau telah dianut oleh uskup dari Alexandria, Mesir, yang bernama Athanasius. Untuk pengetahuan kita, Tertullianus adalah orang yang pertama merumuskan istilah doktrin Tritunggal. Tertullianus telah mengajarkan bahwa terdapat 3 pribadi Tuhan yang disembah oleh Kristiani, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menurutnya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang setara dan sehakikat sebagai God atau Tuhan yang Esa itu. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, tetapi boleh dibedakan. Penjelasan semacam ini benar-benar membuat banyak orang Kristen kebingungan, apalagi orang yang bukan Kristen. Saya beritahu Anda, fahaman Tertullianus mempunyai kesalahan, sebab menurut Tertullianus, istilah anak atau putra dianggapnya sebagai mewakili pribadi firman Tuhan. Lalu, Tertullianus menganggap bahwa pribadi firman Tuhan adalah bukan pribadi Bapa Surgawi. Mari kita berpikir sejenak. Jikalau dikatakan bahwa pribadi firman Tuhan atau Sang Anak tidak dapat dipisahkan dengan pribadi Bapa, hal ini membawa pengertian bahwa pribadi firman Tuhan adalah merupakan pribadi Bapa Surgawi sendiri. Analoginya begini. Suara saya pastilah pribadi saya juga. Itu sebabnya saya boleh dikenakan suatu hukuman atau dipersalahkan berdasarkan bunyi ucapan saya. Demikian jugalah halnya dengan pribadi firman Tuhan. Ya, tentunya adalah merupakan pribadi Bapa Surgawi sendiri. Nanti dalam video ini ada sesinya, saya akan menjelaskan arti sebenar ayat Yohanes pasal 1 ayat 1. Sebab pengertian sebenar ayat tersebut telah dirusakkan oleh doktrin Tritunggal, ajaran Tertullianus ini. Sebagai pengetahuan kita, doktrin Tritunggal wujud untuk melawan doktrin Arianisme. Doktrin Arianisme menyatakan bahwa jasmani manusia Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi lebih rendah daripada Bapa Surgawi. Arius, sebagai pelopor utama doktrin Arianisme ini, berpendapat jasmani manusia Yesus Kristus diciptakan oleh Bapa Surgawi, dan dengan demikian Arius percaya bahwa jasmani manusia Yesus Kristus adalah Tuhan tetapi lebih rendah dari Bapa Surgawi. Lalu doktrin Arianisme ini telah ditentang oleh Bapak-Bapak Gereja, terutama Uskup Athanasius, pewaris
doktrin Tritunggal Tertullianus. Hal pertama, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir. Persoalannya begini. Mengapakah doktrin Arianisme dan doktrin Tritunggal itu wujud? Persoalan ini amat penting untuk kita cari tahu. Sebab dalam Alkitab Kristen, dari kitab Kejadian, sampailah pada kitab Wahyu, tidak terdapat doktrin Arianisme ataupun doktrin Tritunggal ini. Dan setelah beberapa tahun saya menelitinya, secara pribadi, saya berpendapat bahwa Arius dan para uskup gereja penentangnya di abad ketiga Masehi, mereka sama-sama berpendapat bahwa jasmani manusia Yesus Kristus adalah Tuhan. Anggapan mereka bahwa jasmani manusia Yesus Kristus adalah Tuhan, itulah yang menyebabkan timbulnya doktrin Arianisme dan juga doktrin Tritunggal. Menurut saya secara pribadi, hal yang harus dipersoalkan adalah apakah jasmani manusia Yesus Kristus adalah Tuhan? Apakah jasmani manusia Yesus Kristus adalah Tuhan? Pertama, di sini saya mengajak Anda untuk membaca ayat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita perhatikan petikan ayat yang berbunyi, Firman itu telah menjadi manusia. Ayat ini, kalau dalam teks bahasa Yunani, berbunyi, Kai hologos sars egeneto. Kata manusia di situ berasal dari perkataan bahasa Yunani yang disebut sars. Kata sars itu sebenarnya berarti daging. Dan kata logos tadi berarti firman. Jadi ayat ini, Kai hologos sars egeneto, sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai firman itu telah menjadi daging. Mari kita berpikir sejenak. Firman atau logos yang dimaksudkan adalah pribadi ilahi. Sementara itu, kata daging atau sars menunjuk pada pribadi manusia atau jasmani manusia. Dengan demikian, pribadi logos atau firman yang adalah pribadi ilahi telah masuk ke dalam dimensi manusia. Dengan demikian, apakah firman yang telah menjadi manusia atau daging tadi masih dapat disebut sebagai ilahi? Bukankah ayat ini jelas menyatakan bahwa firman telah menjadi manusia? Kata menjadi di situ, atau bahasa Yunaninya egeneto, memang bermaksud menjelaskan tentang suatu peralihan. Dan dalam ayat ini, menjelaskan tentang peralihan
pribadi firman yang ilahi itu kepada pribadi jasmani manusia. Dengan demikian, dengan penjelasan saya ini, saya mengambil kesimpulan bahwa firman yang telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus Kristus, bukan lagi berstatus ilahi dalam pengertian sesungguhnya. Sebutan manusia itulah yang telah meniadakan status ilahi terhadap pribadi firman yang telah menjadi manusia tersebut. Di sini saya ingin huraikan sedikit tentang mengapa firman harus jadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus Kristus. Pada ayat Matius pasal 5 ayat 17, Yesus Kristus berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Berdasarkan ayat yang saya baru bacakan tadi, salah satu tujuan jasmani manusia Yesus Kristus datang adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Untuk pengetahuan Anda, hukum Taurat menyatakan tentang larangan-larangan ataupun suruhan-suruhan dari firman Tuhan. Dengan demikian, larangan dan suruhan dalam hukum Taurat membawa maksud bahwa manusia, seluruh manusia keturunan Adam dan Hawa adalah berdosa. Oleh yang demikian, seorang Mesias atau Hamasyah, yaitu juru selamat manusia berdosa, harus seorang manusia yang kudus atau suci. Itulah sebabnya firman telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus Kristus. Karena dialah yang menyelamatkan atau menjadi juru selamat kepada seluruh manusia bumi yang berdosa ini. Penjelasan saya ini bukan hanya asumsi, tetapi saya ambil berdasarkan pemahaman saya terhadap ayat Lukas pasal 1 ayat 35. Bunyinya demikian. Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan." Jelas di situ disebutkan dengan tegas bahwa jasmani manusia Yesus Kristus adalah kudus. Satu lagi saya bacakan ayat di Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Bunyinya demikian. "Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Ayat tadi menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan dan berkenan kepadanya. Masih pada persoalan tadi tentang mengapakah firman harus jadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus Kristus. Seorang manusia berdosa ada kecenderungan melakukan atau mengatakan sesuatu
berdasarkan kepentingan pribadinya sendiri. Oleh sebab itu, seorang Mesias atau Hamasiah atau Christ atau Kristus harus seorang yang suci. Itulah sebabnya pribadi firman telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus Kristus. Hal ini bukan asumsi. Saya ambil berdasarkan pemahaman saya pada ayat Alkitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat yang baru saya bacakan tadi adalah merupakan nubuat tentang Mesias yang akan diutus oleh Tuhan. Dan dalam iman Kristen, Yesus adalah Kristus atau Mesias yang telah dinubuatkan pada ayat tersebut. Itulah sebabnya pada ayat Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6, Yesus Kristus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Untuk pengetahuan kita, tidak ada seorang pun nabi yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berani menyatakan seperti perkataan Yesus Kristus tadi. Kesimpulannya, jasmani manusia Yesus Kristus, sekalipun seorang yang suci atau kudus, tetapi ia bukan pribadi ilahi atau Tuhan. Orang Kristen sejatinya mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan berdasarkan praeksistensi dia sebagai pribadi firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Iman yang demikian tidak menyebabkan timbulnya persoalan sebagaimana fahaman doktrin Arianisme dan juga fahaman doktrin Tritunggal oleh Uskup Athanasius dan Tertullianus. Saya perlu beritahu Anda bahwa tidak ada doktrin Tritunggal seperti mana fahaman Uskup Athanasius dan Tertullianus yang terdapat di dalam Alkitab Kristen. Hanya ada satu ayat di Alkitab Perjanjian Baru yang sering didakwa oleh para pendeta Kristen sebagai doktrin Tritunggal, yaitu pada ayat Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Berbunyi demikian, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perhatikan bunyi ayat, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini dalam teks asli bahasa Yunani berbunyi, "To onoma to patros kai to huio kai to hagio pneumatos." Para pendeta Kristen menyatakan bahwa
Di situ sepatutnya dituliskan onomata dan bukan onoma. Sebab kata onoma bermaksud nama, hanya satu nama, singular. Sementara itu, kata onomata bermaksud nama-nama, plural. Namun saya beritahu Anda bahwa segala ajaran Yesus Kristus berasal dari Bapa Surgawi. Atau segala pengajaran Yesus Kristus adalah firman Bapa Surgawi yang diam di dalam jasmani manusia Yesus Kristus. Itu sebabnya di situ dinyatakan kata onoma dan bukan onomata. Sebab segala pengajaran dari jasmani manusia Yesus Kristus adalah merupakan firman dari Bapa Surgawi yang diam di dalam jasmani manusia Yesus Kristus. Mari saya bacakan ayat Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-10. Yesus Kristus mengatakan demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat ini adalah merupakan pernyataan dan jawaban dari Yesus Kristus kepada Filipus. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa segala ajaran Yesus Kristus adalah merupakan firman dari Bapa Surgawi yang diam di dalam jasmani manusia Yesus Kristus. Namun itu, segala firman dari Bapa Surgawi tersebut diucapkan oleh mulut jasmani manusia Yesus Kristus. Itu sebabnya pada ayat Matius pasal 28 ayat yang ke-19 tadi dinyatakan juga di situ dalam nama anak. Tetapi kata nama atau onoma tadi dipakai sebab sumbernya hanya satu, yaitu Bapa Surgawi. Demikian pula Roh Kudus disebutkan pada ayat Matius 28 ayat 19 tadi. Sebab Yesus Kristus mengingatkan kepada para muridnya ketika itu bahwa segala pengajarannya yang merupakan firman dari Bapa Surgawi hanya akan diingati oleh para muridnya ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Sebab salah satu tugas Roh Kudus adalah untuk mengingatkan para murid Yesus Kristus tentang segala ajaran Yesus Kristus. Jadi, pengajaran dari Roh Kudus bukan berasal dari Roh Kudus itu sendiri, tetapi berasal dari pengajaran Yesus Kristus yang adalah merupakan firman dari Bapa Surgawi. Sekarang sudah tiba masanya saya menjelaskan pengertian ayat Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat ini sebenarnya di bawah tema tentang pengenalan siapakah pribadi Bapa Surgawi. Ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan.
dan firman itu adalah Tuhan. Untuk menafsirkan ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 ini dapat dibahagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Itu bagian pertama. Dan bagian yang kedua, ayat yang berbunyi, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, ayat yang berbunyi, dan firman itu adalah Tuhan. Untuk pengertian ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Ayat ini sebenarnya adalah pernyataan tentang asal-usulnya jasmani manusia Yesus Kristus. Ayat ini adalah merupakan pembuka kata yang menjadi dasar supaya kita dapat mengerti tentang ayat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Puji Tuhan Yesus, sebab Rasul Yohanes dalam tuntunan Roh Kudus amat bijak menyusun rangkai cerita untuk memberitahukan kepada kita tentang dari mana jasmani manusia Yesus Kristus itu berasal. Namun Anda perlu tahu bahwa kata firman di situ bermaksud pribadi firman Tuhan dan belum merujuk pada bunyi ucapan Tuhan. Analoginya begini. Suara manusia ada dalam dirinya. Seseorang manusia tidak dapat bersuara jikalau dalam dirinya tidak ada suara. Maksudnya, sebelum seseorang itu bersuara, suaranya itu sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Demikian pula lah pribadi firman Tuhan pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 ini, yang belum mengacu pada pengertian tentang bunyi firman Tuhan. Penjelasan bahagian ayat yang kedua. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ayat ini menyatakan tentang keberadaan firman itu sejak semula. Dan firman yang dimaksud di sini juga masih berbicara tentang pribadi firman Tuhan, yaitu belum mengacu pada pengertian bunyi ucapan Tuhan. Ayat ini adalah merupakan pembuka kata sebagai dasar bagi kita supaya dapat memahami pengertian ayat Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ayat inilah yang benar-benar dapat membantu kita untuk memahami pernyataan ayat seterusnya yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini. Pengertian untuk ayat yang ketiga. Ayat yang berbunyi, dan firman itu adalah Tuhan. Pertama, ayat ini memberitahukan bahwa pribadi firman adalah pribadi Tuhan yang dinyatakan sebagai bersama-sama dengan Dia di ayat sebelumnya tadi. Itulah sebabnya dalam teks asli bahasa Yunani dinyatakan kai theos en hologos. Untuk pengetahuan Anda, kata theos di situ merujuk pada pribadi Tuhan yang telah dinyatakan sebagai bersama-sama dengan firman di ayat sebelumnya tadi.
di ayat sebelumnya tadi yang berbunyi, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dalam teks asli bahasa Yunani, ayat tadi berbunyi, kai hologos in prostontion. Untuk pengetahuan Anda, kata tontion di situ adalah subjek bagi ayat itu. Maka dengan demikian, kata theos di ayat seterusnya, yaitu pada ayat yang berbunyi kai theos in hologos. Kata theosnya tadi adalah merujuk pada pribadi tontion tadi. Sebab kata tontion tadi adalah merupakan subjek yang dibicarakan pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 ini. Itulah sebabnya kata theos di situ harus merujuk pada pribadi tontion yang dinyatakan tadi. Kesimpulannya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 ini sebenarnya secara keseluruhan ayat memberikan kita pengetahuan tentang siapa sesungguhnya pribadi firman itu. Dan berdasarkan pada penjelasan saya tadi, ternyata bahwa pribadi firman adalah pribadi Tuhan itu sendiri, yaitu pribadi Bapa Surgawi sendiri. Pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sebenarnya terdapat satu persoalan, yaitu mengapa ada pernyataan ayat yang berbunyi firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau kita membaca pada ayat Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di situ ada dinyatakan tentang roh Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian pada ayat Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga dinyatakan tentang Tuhan berfirman. Jadi di situ ternyata ada pribadi roh Tuhan dan ada pribadi firman Tuhan. Maka pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 ini, ayat yang berbunyi firman itu bersama-sama dengan Tuhan adalah merujuk pada pribadi firman Tuhan dan roh Tuhan. Nampaknya selain pribadi firman adalah merupakan pribadi Bapa Surgawi sendiri. Pribadi Bapa Surgawi juga adalah roh. Pada ayat Yohanes pasal 4 ayat 24, Yesus ada menyatakan di situ yang berbunyi, Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata Tuhan itu roh. Dalam bahasa Yunaninya, teks aslinya berbunyi pneumahotios. Jika pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi ada pernyataan ayat yang berbunyi kai theos in hologos. Tetapi pada ayat Yohanes pasal 4 ayat 24 ini menyebutkan pula tentang pneumahotios. Jadi pernyataan ayat firman itu bersama-sama dengan Tuhan adalah merupakan penjelasan tentang pribadi Bapa Surgawi yang sesungguhnya. Apakah Anda sudah paham sampai di sini? Bahwa pribadi Bapa Surgawi adalah roh dan firman. Sampailah pada sesi
untuk saya memberitahukan kepada Anda bahwa doktrin Tritunggal ciptaan Tertullianus telah menyebabkan perspektif orang-orang Kristen, terutamanya para pendeta, telah dirubah dalam memahami ayat-ayat Alkitab Kristiani. Saya berikan satu contoh. Sebenarnya, pribadi firman Tuhan disebut Bapa oleh jasmani manusia Yesus Kristus. Saya pasti bahwa Anda sangat terkejut mendengar pernyataan saya ini. Namun, sila dengarkan penjelasan saya ini. Di sini, saya kutip ayat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayatnya berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada ayat ini, kata Tuhan di situ adalah merujuk kepada kata Theos yang terdapat pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi. Pada ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, ayat yang berbunyi, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ayat ini dalam bahasa Yunani, teks aslinya, berbunyi, Houtosgar igapesin hotios ton kosmon. Jikalau Anda masih ingat, ayat di Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi yang berbunyi, Kai Theos en hologos. Pribadi Theos pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 itulah yang dimaksudkan dengan kata hotios pada ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Dengan demikian, kata anaknya yang tunggal pada ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, ia hanya merujuk pada jasmani manusia Yesus Kristus. Maksudnya, kata anaknya yang tunggal di situ tidak merujuk pada pribadi firman Tuhan, sebagaimana tanggapan doktrin Tritunggal Tertullianus dan Athanasius, yang menganggap bahwa kata anak atau putra merujuk pada pribadi firman Tuhan. Dalam Alkitab Kristiani, pribadi firman Tuhan tidak pernah disebut atau dikiaskan sebagai berposisi anak Tuhan. Nantikan penjelasan saya perihal kesalahan doktrin Tritunggal Tertullianus di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.